semua, kalian tahu nggak sih, menurut International Diabetes Federation, jumlah diabetes di Indonesia telah menduduki peringkat kelima, yang mana pada tahun 2001 itu telah mencapai 19,5 juta penderita. Nah, persoalan ini menjadi tantangan yang berat, khususnya dari Kementerian Kesehatan, yang mana mengingat diabetes ini menjadi ibu dari segala penyakit. Nah, kira-kira bagaimana sih penjelasannya? Yuk kita simak. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gula menjadi salah satu sumber energi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, pada penderita diabetes, gula tidak dapat dikelola dan diproses dengan baik oleh insulin. Nah, insulin ini bekerja untuk mengolah. Namun, pada penderita diabetes tersebut, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin secara cukup, sehingga penyerapan gula tersebut untuk diubah menjadi energi tidak maksimal. Seperti Margo, dia merupakan seorang tiktokers yang mengidap penyakit diabetes tipe 1. Hah, diabetes tipe 1? Emang diabetes itu ada berapa jenis sih? Oke, seperti yang telah kami telaah bahwa diabetes memiliki 3 tipe, di mana tipe 1 adalah gangguan autoimun, yakni kondisi ketika antibodi yang seharusnya bekerja melindungi tubuh terhadap infeksi malah berbalik menyerang sel tubuh itu sendiri. Selanjutnya ada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 berbeda dengan penyebab diabetes tipe 1 yang merupakan akibat penurunan produksi insulin. Pada diabetes tipe 2 ini, produksi insulin berjalan normal, namun sensitivitas tubuh dalam merespon kadar gula darah menurun sehingga penggunaannya menjadi tidak maksimal. Umumnya, kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama mereka yang sudah berusia di atas 30 tahun. Faktor gaya hidup atau faktor genetik. Lalu, ada diabetes gestasional, jadi penyakit diabetes yang umumnya bersifat sementara. Penyakit ini akan menyerang pada ibu hamil dan biasanya akan sembuh sendiri setelah melahirkan. Lalu bagaimana sih cara kita tahu bahwa seseorang itu mengidap penyakit diabetes atau tidak? Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui tanda dan gejalanya. Emang tanda dan gejalanya itu seperti apa sih? Tanda dan gejala yang umum terjadi dan perlu kita ketahui yang pertama itu trias poli, di mana trias poli itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu poliuria, kasus di mana seseorang kebanyakan buang air kecil akibat kelebihan gula. Polidipsia adalah gejala di mana seseorang sering merasa haus. Polipagia yaitu nafsu makan bertambah. Lalu bagaimana sih cara untuk mencegahnya? Yang pertama, menjaga berat badan ideal, karena kelebihan berat badan mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulasi dengan baik. Dan yang kedua, menerapkan pola makan sehat dan menjaga porsi makan dengan memastikan piring makan Anda mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang. Dan ketiga, rutin olahraga. Olahraga dapat membantu membakar kalori. Nah, kita telah mempelajari bahwa penyakit ini memiliki faktor resiko yang beragam dan dampak yang serius terhadap kesehatan kita. Namun, kita juga harus menyoroti bahwa diabetes ini bisa dikelola bahkan dicegah dengan cara pola hidup sehat, lalu pengelolaan berat badan yang baik, olahraga teratur, dan juga pengawasan medis yang sangat tepat. Penyakit ini adalah tantangan besar bagi kita semua. Mari kita jadikan perubahan ke gaya hidup yang lebih sehat untuk kita. Ayo sahabat-sahabat semua, kita giatkan hidup sehat dari dini. Terima kasih, semoga bermanfaat.